Nah, oke buat pemirsa yang ada di rumah ini pasti masih bingung ya. Beli ke sini nggak ada sanitizernya, udah pada habis. Nah, tenang ya, kita bisa meraciknya sendiri. Nah, kali ini Eno sudah bersama dengan Dr. Yaya ya, Febrianti. Nah, gimana nih Dok cara kita bikin hand sanitizer sendiri? Oke. Baik. Mbak Oke. Eno, ini kita akan buat dalam skala kecil saja hand sanitizer yang berbasiskan alkohol atau etanol. Nah, nanti itu saya jelaskan juga apabila etanol dengan alkohol. Yang jelas kita akan pakai etanol, nanti kami akan buat sebanyak 100 ml saja dengan komposisi sebagai berikut. Jadi etanol 96%-nya kita nanti akan gunakan sebanyak 83,3 ml atau mungkin kita bisa genapkan jadi 85. Kemudian gliserin 98% sebanyak 1,45 ml. Bisa juga kita genapkan jadi 1,5 ml. Nah, ini gunakan sebagai humektan atau pelembab mengatasi efek samping dari etanol yang kadarnya cukup tinggi ini, sekitar 80%. Dan kemudian kita tambahkan air suling, Aquades, atau bisa juga menggunakan air minum yang sudah dimasak sampai volumenya 100 ml. Air kemasan bisa dok? Mungkin bisa. Ya? Kalau sudah tidak ada lagi misalnya Aquades di pasaran. Aquades berarti kita destilasi. Kalau aqua ya minum air mineral itu mineralnya yang ditiadakan. Baik, berarti ini bisa dengan mudah didapatkan oleh pemirsa yang ada di rumah dan ingin membuat sendiri. Ya, selama etanol masih ada di pasaran dan sekarang itu dia. Mungkin nanti bisa kami sampaikan juga kewaspadaan karena sudah langkanya etanol di pasaran, rentan dipalsukan dengan metanol yang sangat berbahaya. Itu berbahaya berarti. Perlu sekarang atau nanti ini jelaskan urusan metanol ya. Sekarang Oke, sekalian untuk edukasi untuk masyarakat ya. Nah, ini terjadi seringkali kesalahan pemakaian istilah atau tercampurnya pemakaian istilah antara alkohol dengan etanol. Nah, sebenarnya alkohol itu adalah kelompok senyawa yang mengandung gugus OH yang terikat pada rantai karbon alifatik. Nah, yang masuk ke dalam kelompok alkohol itu diantaranya adalah metanol, etanol, dan isopropil alkohol. Ini yang biasa kita dengar. Nah, yang berfungsi sebagai sanitizer, antiseptik itu hanya etanol dan isopropil alkohol yang sekarang sudah langka di pasaran. Dan bahayanya karena dia sudah langka, cenderung untuk terjadi pemalsuan dengan metanol. Nah, ini yang sangat berbahaya karena metanol toksik, sangat toksik, bisa berakibat kematian jika tertelan walaupun dalam jumlah sedikit dan reaksinya sangat cepat dalam waktu 30 menit saja. Kalau terkena kulit gimana dok? Mungkin reaksinya akan lebih lama daripada tertelan karena dia perlu terabsorpsi dulu. Tetapi yang jelas dia sangat mudah menyerap masuk ke dalam kulit sampai ke pembuluh darah dan menimbulkan efek yang sama seperti kita menelannya. Nah, mungkin lebih lama sedikit saja dari tertelan. Dan efek langsung bisa dirasakan itu iritasi dan kalau terhirup saja uapnya bisa menyebabkan pusing. Gitu. Jadi sedangkan kita sekarang banyak menggunakan sanitizer dalam bentuk spray ataupun dalam bentuk gel yang pasti dia menguap. Dan kita sekarang dalam keadaan wabah begini pemakaian hand sanitizer akan lebih intensif. Nah, di situ dia masalahnya. Kalau terpakai. Kita tidak boleh untuk membeli sembarangan hand sanitizer ini ya? Ya, sebenarnya tidak boleh. Harus ada izin ya dok ya? Ya, ada izin. Sekarang sudah diperketat untuk penjualan etanol. Itu ada surat permintaan dari labor atau dari instansi yang terkait. Kemudian sebenarnya lagi saya tidak menyarankan kepada masyarakat untuk memformula sendiri tanpa ada jaminan quality control dari bahan yang akan digunakan. Baik. Nah, ya, karena di sini seperti sudah saya tulis dan nampak kita menggunakan etanol 96%. Nah, satu lagi yang ada di pasaran itu adalah etanol teknis. Jadi pertama kali kita harus pastikan dulu yang kita beli itu etanol.
Nah, bagaimana caranya? Nah, itu yang mungkin masyarakat tidak bisa kerjakan dengan mudah di rumah. Tapi insya Allah di instansi-instansi yang terkait, seperti salah satunya kami dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas, kita bisa buktikan dan membedakan antara metanol, etanol, isopropil, alkohol tadi melalui data titik didihnya. Di sini nampak sekali, kalau boleh di zoom, titik didih dia itu sangat berbeda. Nah, itulah yang harus dipastikan dulu pertama kali sebelum kita meraciknya. Nah, mungkin agak susah untuk dilakukan di rumah oleh masyarakat biasa. Kemudian alkohol atau etanol yang teknis itu pun sebaiknya kita murnikan lagi begitu, dengan cara redestilasi. Untuk menghilangkan residu-residu yang masih mungkin terbawa selama proses pembuatan si etanol itu. Dia prosesnya cukup panjang pembuatannya dan kemungkinan di setiap stepnya itu ada residu. Berarti memang tidak dianjurkan untuk membuat sendiri kalau tidak punya resep atau iya, tidak bisa menjamin kalau itu etanol itu yang pertama, kemudian dan dia cukup murni untuk digunakan. Untuk kadarnya sendiri kalau itu yang berikutnya. Seperti metanol, etanol tadi, isopropil tadi, kalau kadarnya saja berlebih, walaupun sudah sama ini, sudah lengkap tiga-tiganya komposisinya, namun kalau kadarnya saja berlebih sedikit atau kurang sedikit itu berbahaya juga. Berbahaya juga. Enggak, begini. Jadi misal kalau yang akan kita gunakan itu adalah etanol 96%. Nah, menurut datanya dia yang berefek sebagai antiseptik itu adalah pada kadar 60 sampai 95%. Nah, jadi range-nya sebenarnya cukup besar. Cuman ya itulah tahap ketiga yang harus diperhatikan pada saat pembuatan hand sanitizer. Kalau ingin membuat sendiri di rumah adalah takarannya itu harus sesuai. Jangan sampai etanolnya itu kecil dari 60%. Karena dia tidak akan berefek lagi sebagai antiseptik atau desinfektannya. Gitu. Oke, Langsung kita kebanyakan ngomong. Jadi kalau di sini untuk tahap ketiga pada saat kita proses pembuatan, di sini akan saya gunakan salah satu alat penakar gelas ukur yang bisa menakar bahan yang kita gunakan dengan tepat. Agar sesuai takaran dan komposisinya yang kita inginkan. Kemudian di sini kita akan menggunakan etanol. Ini boleh bantu Mbak Eno? Etanolnya sebanyak 83 ml. Oops. Oke. 83 ml. Kita Kalau lihat. lebih sedikit nggak apa-apa ya, Dok? Iya, sedikit apa kan tadi ranknya cukup lebar. 60 sampai 95. Oke, kemudian yang kedua kita gunakan gliserin sebagai pelembabnya karena etanol di kulit memberikan efek samping kering. Berarti ini nanti jadinya berbentuk spray ya, Dok? Ya, yang ini kita buat spray bukan gel. Di sini gunakan gelas ukur yang lebih kecil, boleh bantu pegang Mbak boleh. Eno? Supaya nampak dia. Sebanyak 1,5. Ada sampai dia Mbak Eno? Lagi Dok. 1,5. Dah. Lagi up. Oke. Langsung Boleh? dituang Ya, ini, Dok? langsung dituang dan boleh kita campur. Dan kemudian air, begini sebenarnya di wadah ini juga sudah ada batasannya, kita akan menggunakan 100, kita akan membuat 100 ml yang akan dicukupkan dengan air suling. Tapi kalau dipegang dia goyang ya, Mbak? Enggak. Takutnya nanti dia terlewat, kita pakai gelas ukur juga karena kita akan bekerja secara terukur ya. Sesuai takaran. Sesuai dengan takaran. Dia hanya sisanya itu sekitar 15 mili saja lagi. Oke, kemudian kita boleh aduk sampai homogen. Kemudian kita pindah ke, sudah mau homogen ya Mbak Eno? Sudah? Oke.
Memang cepat sih, dia memang tercampur satu sama lain. Kita pindah ke botol spraynya dengan bantuan corong. Boleh. Ini nih, boleh saya pegang dulu. Oke. Tunggu, kadang dia mesti diangkat sedikit. Oke. Pas ya wadah saya. Oke. Cukup. Nanti kepenuhan dia. Sudah jadi nih. Sudah jadi. Ya. Biasa Eno. Ternyata gampang sekali bikinnya, Pak Membuatnya Uta. gampang, yang quality control dan pemastian bahannya itu yang mungkin tidak segampang itu untuk dilakukan di rumah sendiri. Seperti Oke, ini. Boleh kita cobakan. Oke. Aduh, belum jalan. Ops, nah, baru dia jalan. Iya. Oke. Dan Sudah itu bisa mesti bikin usaha nih, Mo. Sudah. Kasih nama apa tuh? iya, ini kadang memang sebelinya botol 100 ml. Oh, 100 ml ya takarannya. Oke, ini dia. Nah. Dan coba Eno. Iya. Bu ya. Tanpa beli hand sanitizer udah dapat ya, Nah. Soalnya udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada lagi, susah lagi dicari. Tapi Eno sudah bisa bikin sendiri loh. Oh udah ya, udah bisa bikin sendiri nih Bang. Sarjana biologi juga kan? Bisa. Udah bisa diracik sendiri, tepat sekali. Nah pemirsa, ini gampang banget ya bikinnya, asalkan pemirsa tahu takarannya dan jangan salah dalam membeli Ya, produk-produknya, bahannya. bahan-bahannya Bahannya, ya, termasuk komposisinya. Oke, gampang banget ya, hand sanitizer ala Sumber Ranca Bana.